Kan meledak. Kalau itu kan yang saya repot. Kan saya itu. Biar berasa terganggu. Nah, lagi. Dasar repot. Ada jenis. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Mohon konfirmasinya. Terima kasih. Silakan untuk melakukan absensi. Di sini udah ada Pak Sarmidi dari STIMIK Tasikmalaya. Terima kasih Pak Sarmidi atas kehadirannya. Kemudian ada Bu Emi Setianingsih dari Yogyakarta. Terima kasih Bu Emi atas kehadirannya. Di sini juga ada Pak Fahmi, kemudian ada Rainaldi, kemudian ada Bu Vivi. Selamat pagi Bu Vivi dari Manado. Kemudian ada Pak Nurul Hidayat dari Purwokerto, Unsu. Selamat pagi Pak Nurul. Kemudian salam ngapak katanya. Kemudian dari STIMIK BI Balikpapan, Bu Eta Nurkhalifatul. Selamat pagi Ibu. Mohon cek apakah suara saya sudah terdengar. Kemudian ada beberapa yang sudah absen. Ada Mas Ahmad Rafli. Mohon infonya apakah suara saya terdengar. Terima kasih Mas Rafli, mahasiswa Bina Insani University. Sambil nunggu rekan-rekan semuanya, ini cek-cek dulu supaya mudah-mudahan untuk live hari ini tidak delay. Itu yang mengkhawatirkan karena sinyalnya agak kadang kurang bersahabat. Terima kasih Bu Vivi dari Manado yang telah menginformasikan untuk tentang suara saya terdengar dengan cemerlang ya Bu ya. Pak Elvizar, selamat datang dari Sampit, ya, dari Sampit, berarti Kalimantan Barat ya Sampit itu ya.
Kemudian Saudara Rizal Nanda Renaldi, mohon perkenalkan diri semuanya, dari mana, dari kampus apa, sebagai mahasiswa, sebagai alumni, atau sebagai dosen. Silakan Anda memperkenalkan diri. Selamat pagi, Pak NH alias Pak Nurul. Selamat bergabung. Apakah suara saya dapat diterima dengan jelas? Terima kasih, Mas Ahmad Rafli, yang telah suara saya dengan jelas. Selamat datang juga Bu Rita, dosen atau Kajur Manajemen Informatika Bina Insani University. Kemudian ada lagi, mohon mungkin memperkenalkan diri, dari kampus mana, dosen atau mahasiswa atau alumni. Mohon untuk memperkenalkan diri sebelum acara sharing tentang network engineer kita mulai. Mungkin saya tunggu beberapa menit lagi untuk kita bisa streaming mulainya. Terima kasih Mas Rafli dari mahasiswa Bina Insani University yang telah menyelesaikan skripsi dengan topik Internet of Things. Keren sekali Anda. Kemudian berikutnya Saudara Rainaldi dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Selamat bergabung Mas Rainaldi. Mudah-mudahan Bu Vivi sinyalnya nggak dudutan nih. Mas Tony Batun, selamat bergabung dari alumni Universitas Pelita Bangsa Bekasi. Terima kasih Mas telah bergabung. Pak Elwizar dari Raja Wali Riau. Terima kasih Pak Elwizar. Selamat bergabung Mas Rizal Nanda dari alumni Universitas Bina Insani yang kompeten dalam bidang Internet of Things. Kemudian berikutnya selamat bergabung Ibu Indah Wulansari dari Stimi Borneo Internasional Balikpapan, Kalimantan Timur. Wow, jauh sekali. Selamat bergabung Ibu. Kemudian berikutnya Wahyu Aji Santoso. Selamat gabung Mas Wahyu dari alumni Bina Insani University tahun 2019.
Berikutnya selamat bergabung Mas Zikri Askia dari TI 18C Bina Insani University. Berikutnya selamat bergabung Saudari Anis Zaitunah dari mahasiswi IST Akpri Yogyakarta. Selamat bergabung. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:15, mungkin akan saya mulai aja tentang sharing webinar yang ke-8 tentang seri profesi informatika Aliansi YouTuber Ekoji Channel dengan Raja Wali 34 dengan profesi Network Engineer. Saya perkenalkan Didik Setiadi dari perwakilan Raja Wali 34 Jawa Barat. Saya sebagai dosen Teknik Informatika Fakultas Informatika Universitas Bina Insani di Bekasi. Acara ini merupakan acara dari seri yang ke-8 Profesi Informatika yang diinisiasi oleh Profesor Ekoji, di mana channelnya adalah Ekoji Channel. Silakan melakukan subscribe. Kemudian saya sendiri channelnya DDK Channel yang didukung oleh BNSP sebagai Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kemudian Prenexus 34, Aptikom, kemudian Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAII, kemudian IPKIN, dan tentunya adalah Bina Insani University. Pada kesempatan hari ini, kenapa saya mengambil tagline Salam Kompeten? Karena jika Anda memiliki
kompetensi sesuai dengan bidang kompetensi Anda, dan Anda memiliki sertifikasi kompetensi, salah satunya adalah Network Engineer yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP, maka setelah Anda diuji dan lulus, maka Anda dinyatakan kompeten. Para mahasiswa seluruh Indonesia, bahwa jika Anda kompeten, Anda maka akan tepat mendapatkan pekerjaan. Kemudian harapannya Anda kalau sekarang udah menyusun tugas akhir atau skripsi, maka harapannya adalah Anda cepat lulus. Ya, otomatis kalau cepat lulus dan Anda memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang Anda dan diarahkan oleh program studi Anda, profil lulusan Anda mau diarahkan kemana, maka Anda sertifikat kompetensi atau profesi dalam bidang sesuai dengan profil lulusan di tempat Anda menimba kuliah. Untuk itu, otomatis Anda akan mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Dengan membangun kompetensi Anda mendapatkan pekerjaan cepat, secara otomatis nanti perlahan dan seiring dengan berjalannya waktu, maka Anda akan cepat sukses. Bagaimanapun Anda saat ini misalkan sebagai mahasiswa yang kuliah di pagi hari, kalau Anda sukses, jangan lupa Anda membantu orang tua untuk kembali yang telah membiayain Anda sekalian untuk hal-hal yang telah membantu Anda sampai saat ini akan sukses. Baik, untuk selanjutnya, Aliansi YouTuber Ekosirap Jawali 34 mempersembahkan seri webinar untuk mahasiswa khususnya yang telah dimulai sebenarnya mulai tanggal 13 sampai tanggal 2 Juni sampai dengan 17 Juli 2020. Yang mana seri-seri sebelumnya telah dilaksanakan, yaitu untuk profesi database administrator, big data scientist, web developer, software engineer, network security analyst, digital computer technology advisor, cyber security yang telah dilaksanakan pada pagi hari kemarin. Kemudian pada hari ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana network engineer, profesi yang mungkin Anda akan tempuh nanti. Bagaimana network engineer itu sebagai apa, dan lain sebagainya. Jadi saran saya adalah terus ikutin untuk kegiatan ini supaya Anda mendapatkan gambaran jika Anda nanti lulus kira-kira passion Anda ingin dilakukan kemana, dan Anda akan mengambil sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSP dari lembaga sertifikasi baik P3, P2, ataupun P1 dari tempat institusi Anda yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai lembaga sertifikasi. Baik, untuk selanjutnya sebelum saya menginjak tentang sertifikasi kompetensi atau profesi untuk network engineer, saya akan mereview dulu kenapa harus ada sertifikat kompetensi. Dasarnya adalah yang pertama Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015, yaitu tentang standar nasional pendidikan tinggi. Sebenarnya tentang sertifikat kompetensi itu telah lama dasar hukumnya dari pemerintah pada tahun 2015, di mana dengan jelas di situ dijelaskan bahwa pada ayat 5 intinya mahasiswa yang dinyatakan lulus maka nanti akan mendapatkan beberapa dokumen. Mungkin Anda tahu bahwa dokumen yang mungkin baru Anda ketahui itu adalah baru ijazah dan transkrip akademik. Yang di dalamnya transkrip
Tertera mata kuliah yang telah Anda ambil dari semester 1 sampai dengan semester 8 kalau sarjana, atau semester 1 sampai dengan semester 6 kalau program diploma. Serta di situ tertuang untuk indeks prestasi kumulatif yang Anda tempuh. Kadang kita kalau mencari pekerjaan, yang dilihat adalah bukan berapa IPK Anda, tapi Anda punya skill dan kemampuan, kompetensi apa. Bukan dilihat dari IPK Anda tinggi 3,80, tapi kalau tidak memiliki skill atau kemampuan, akan sulit Anda untuk mencari pekerjaan. Skill dan kemampuan itu dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang saya sampaikan tadi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi untuk yang tingkat nasional ataupun dari vendor atau produk yang dikeluarkan dari kalau untuk jaringan misalkan Mikrotik, kemudian Cisco, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang software mungkin Oracle, kemudian Microsoft, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali sertifikasi untuk vendor atau produk. Yang kedua adalah Anda memperoleh sertifikat profesi bagi lulusan program jika Anda dari pendidikan tinggi yang profesi. Yang ketiga adalah Anda mendapatkan sertifikat kompetensi itu dengan jelas tertuang dalam Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015. Salah satu sertifikat kompetensi adalah yang telah saya overview tadi, contohnya ada 34 webinar itu adalah merupakan sertifikat kompetensi atau kalau kita di lembaga sertifikasi namanya adalah sertifikat kompetensi sebagai skema yang di dalamnya nanti ada unit kompetensi yang akan diujikan kepada Anda untuk melihat kompetensi Anda apakah layak menyandang sertifikat kompetensi atau tidak. Yang keempat adalah pasti Anda akan mendapatkan gelar. Ya, gelar di sini kalau Anda sarjana komputer, maka Anda akan mendapatkan gelar Eskom. Misalkan Anda sarjana ekonomi, maka Anda akan mendapatkan gelar SE. Sesuai dengan gelar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk sarjana maupun diploma, maupun vokasi, maupun pasca sarjana, maupun doktor. Yang tak kalah penting adalah di situ telah dinyatakan dengan jelas bahwa Permendikbud Dikti 44 yang kelima adalah Anda lulus itu sebenarnya Anda memiliki hak untuk mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah lebih kita kenal dengan nama SKPI. Isi SKPI itu salah satunya adalah sertifikat kompetensi yang Anda dapatkan. Atau yang lainnya selama Anda mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 8 untuk sarjana atau sampai semester 6 untuk program diploma. Anda misalkan sebagai ketua BEM atau Anda sebagai pernah mengikuti latihan dasar kepemimpinan 5 hari, nanti dipotret semua yang Anda lakukan di dalam SKPI itu. Yang berikutnya adalah tentang sertifikat kompetensi itu sendiri. Pada ayat 5 huruf C dengan jelas telah dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan oleh organisasi profesi atau pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Mungkin saya akan mengoverview tentang lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah lembaga sertifikasi untuk P3. P3 itu adalah umum untuk bisa mensertifikasi seluruh mahasiswa atau seluruh lulusan SMA atau masyarakat umum. Gimana kalau lembaga sertifikasi P3 dia hanya boleh memiliki satu untuk sertifikasi dalam bidang tertentu. Sebagai contoh misalkan lembaga sertifikasi Prenexus, dia bidangnya hanya bidang komputer. LSP Informatika, bidang komputer. LSP Komputer, bidang komputer. LSP Telematika, juga bidang komputer.
Kalau Anda pengen cari sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP melalui lembaga sertifikasi profesi untuk bidang manajemen, berarti Anda tinggal googling aja atau buka di bnsp.go.id. Di situ Anda bisa search, cari skema-skema sertifikasi yang sudah terlisensi oleh BNSP. Baik, akan saya teruskan. Dan tak kalah pentingnya adalah dasar hukum yang kedua, itu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pada pasal 44 telah tertera dengan jelas bahwa sertifikat kompetensi itu seperti tadi Permendikbud merupakan pengakuan kompetensi Anda atau prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmu dan atau memiliki prestasi di luar program studinya. Jadi, jika Anda lulus dengan mata kuliah yang telah Anda dapatkan, misalkan Anda passion-nya, misalkan profil lulusan Anda, di perguruan tinggi Anda, program studi Anda, ke arah jaringan, maka Anda harus mencari sertifikasi dalam bidang jaringan. Sama halnya misalkan ke bidang security, maka Anda harus cari sertifikasi ke bidang security. Sehingga ini akan berkorelasi dengan standar kurang 9 kriteria. Lulusan nanti misalkan ditempatkan atau bekerja harus sesuai dengan bidang keahliannya. Tidak mungkin misalkan Anda dari profil lulusannya masalah networking Anda bekerja dalam programming. Berarti tidak relevan dengan 9 kriteria di dalam kurang akreditasi. Di mana kompetensi itu adalah merupakan outcome. Sertifikat kompetensi merupakan outcome yang harus diperoleh oleh setiap program studi lulusannya yang relevan. Kemudian sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tadi sudah dijelaskan dalam Permendikbud bahwa dikeluarkan oleh salah satunya lembaga sertifikasi yang bisa melakukan uji terhadap calon lulusan atau mahasiswa yang akan dilakukan uji kompetensi. Bagaimana untuk mendapatkan lembaga sertifikasi profesi universitas misalkan atau perguruan tinggi? Perguruan tinggi tersebut harus mengusulkan ke BNSP untuk mendapatkan lisensi dengan skema-skema yang telah direncanakan yang sesuai dengan profil lulusannya masing-masing program studi. Bagaimana dengan asesor kompetensinya? Asesor kompetensi bisa diusulkan dari dosen-dosen yang memiliki kompetensi pada skema atau profesi itu. Sehingga nanti yang melakukan uji terhadap calon lulusan atau mahasiswa adalah para dosen yang telah mendapatkan sertifikat asesor kompetensi dan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai sertifikat kompetensi, tadi seperti dimaksud dalam ayat 2, dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan profil lulusannya, dan itu akan berakibat pada outcome pada kurang 9 kriteria. Untuk dasar hukum yang berikutnya adalah Permendikbud nomor 81 tahun 2014. Di situ sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi, pasal 1. Jadi ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar, penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah Anda nanti lulus ujian yang diselenggarakan oleh universitas di mana Anda menambah ilmu. Kemudian sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atau atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya. Tadi sudah dinyatakan dengan jelas pada Permendikbud. Tentang SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi yang bergelar. Kemudian apa sih sebenarnya jika Anda mendapatkan sertifikat kompetensi itu tadi sesuai dengan skema dan passion Anda? Yang pertama adalah bagi Anda calon tenaga kerja,
Intinya yang pertama adalah membantu tenaga kerja meyakinkan kepada organisasi dan timnya bahwa Anda kompeten. Dengan pembuktian ijazah saja tidak cukup. Ijazah hanya menuangkan nilai-nilai dari seluruh mata kuliah yang beraneka ragam. Tapi sebenarnya profil lulusan apa Anda? Jadi kalau Anda mencari pekerjaan adalah Anda bisa apa? Kowe bisa apa? Kamu bisa apa? Ya, dengan bisa apa itu berarti Anda harus diuji melalui uji yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Yang kedua adalah membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga kerja tersebut. Berikutnya adalah untuk merencanakan karirnya. Kalau Anda lulus misalkan sarjana komputer, profil lulusan Anda di bidang jaringan komputer, maka Anda harus memiliki kompetensi yang nyata dalam bidang jaringan komputer. Tanpa itu, Anda akan sulit untuk merencanakan karir Anda. Kebanyakan perusahaan adalah banyak perusahaan yang mungkin berdiskusi dengan saya mencari tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bidang keahliannya itu akan sulit sama sekali. Karena apa? Karena para lulusan tidak dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Akhirnya kebanyakan perusahaan adalah calon tenaga kerja baru itu di-training kembali sesuai dengan job desk yang ada dalam bidang pekerjaannya tersebut. Yang keempat adalah membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar lembaga formal maupun secara mandiri. Kemudian adalah regulasi yang kelima. Karena apa? Misalkan Anda lulus, Anda main di proyek, kemudian dapat proyek baik pemerintahan atau swasta, maka persyaratan utama adalah Anda harus melampirkan dokumen, salah satunya adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi ataupun melalui vendor atau produk. Yang keenam adalah membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Dikeluarkan oleh LSP melalui BNSP sebagai kaki tangan pemerintah bahwa sudah diakui oleh lintas negara. Misalkan Malaysia, misalkan Singapura, misalkan Kamboja, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat sertifikasi bagi institusi pendidikan. Jadi intinya adalah kalau institusi pendidikan, jadi memastikan link and match antara kompetensi lulusan Anda dengan tuntutan kompetensi organisasi pelayanan publik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jika suatu organisasi mencari tenaga kerja lulusan yang fresh graduate, maka otomatis lulusan yang siap kerja, lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dan siap pakai, bukan di training lagi baru bisa bekerja. Yang kedua adalah membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan Anda memiliki skill dan kompetensi yang telah diuji, otomatis kurikulum harus menyesuaikan dengan kompetensi sesuai dengan profil-profilnya untuk memfondasi supaya mahasiswa lulus tepat waktu dan memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan di prodi Anda. Yang ketiga adalah membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, membantu lembaga diklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik. Kemudian bagi industri manfaatnya apa? Yang pertama, membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Tanpa tenaga yang kompeten, bahwa produk atau jasa dari industri yang dihasilkan tidak akan berjalan dengan optimal dan maksimal demi efisiensi. Kemudian yang kedua, membantu industri dalam rekrutmen dan pengembangan tenaga berbasis kompetensi, meningkatkan efisiensi HRD, dan akhirnya terjadi efisiensi nasional.
Bagaimana terjadi efisiensi HRD? Kalau Anda mendapatkan tenaga kerja yang direkrut oleh industri dan telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, maka HRD tidak perlu lagi melakukan training dengan membutuhkan sumber daya dan biaya yang cukup lumayan. Yang ketiga adalah memastikan industri dalam mendapatkan tenaga yang kompeten. Itu pasti. Yang keempat adalah membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi. Sebelum saya membahas tentang profesi yang telah saya sampaikan di depan, yaitu network engineer, sebenarnya kita harus mengetahui network engineer, skema atau jabatan atau profesi itu diambilkan dari daftar unit kompetensi okupasi nasional yang dikeluarkan oleh BNSP, Kemenaker, Tenaga Kerja, Kominfo, dan lain sebagainya. Kalau kita ketahui bahwa area fungsi dalam peta okupasi nasional itu ada 16. Yang pertama adalah Data Management System, kemudian yang kedua adalah Programming and Software Development, yang ketiga adalah Hardware dan Digital Peripheral, dan yang keempat untuk Network Engineer itu berada dalam area fungsi Network and Infrastructure. Kemudian untuk fungsi yang lainnya misalkan Area Operation and System Tool, IT Project Management, IT Enterprise Architecture, IT Security and Compliance, IT Multimedia yang nomor 13, Integration Application System, dan lain sebagainya. Di mana setiap area fungsi itu akan terdapat skema-skema atau profesi-profesi yang muncul, baik level KKNI 1, 2, 3, 4, sampai dengan level 9. Apakah itu level KKNI? Kalau Anda berada di jenjang pendidikan diploma, maka Anda berada pada level 5 dalam KKNI. Jika Anda sebagai sarjana atau diploma 4, maka Anda pada level 6. Nah, ini adalah matriks dari peta okupasi nasional TIK yang dikeluarkan oleh berbagai pemerintahan Kominfo, misalkan, kemudian Kemenaker, BNSP, untuk merumuskan peta okupasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa peta okupasi itu terdiri dari 16 bidang, di mana masing-masing bidang itu adalah ada skema atau profesi sesuai dengan tingkatannya yang paling sebelah kiri dari level 1, 2, 3 sampai dengan level 9. Selanjutnya saya akan membahas fokus pada pembahasan kita pagi hari ini, yaitu untuk profesi network engineer, di mana profesi network engineer tersebut berada dalam bagian network and infrastruktur atau infrastruktur dan jaringan. Dalam hal ini adalah jaringan komputer. Network and infrastruktur itu adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam mendesain, dalam membangun, dalam mengoperasikan, dan mengawasi berbagai komponen teknis tentang infrastruktur jaringan komputer dan telekomunikasinya. Yang dimaksud dengan infrastruktur telekomunikasi di sini adalah medium transmisi atau koneksi berbasis digital atau elektronik yang beroperasi melalui darat, laut, atau kabel laut, kemudian maupun udara atau satelit. Kalau kita bicara networking, pasti kalau Anda mengambil program studi rekayasa perangkat lunak, teknik informatika, ilmu komputer, informatika, sistem informasi, ataupun teknologi informasi, maka Anda pasti akan dikenalkan tentang mata kuliah jaringan.
Pasti Anda akan mengenal Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan World Area Network. Di mana kesemuanya itu adalah infrastruktur yang saling terintegrasi. Profesi network engineer dalam peta okupasi itu berada pada network and infrastruktur, di mana yang saya buat line merah ini, bahwa network engineer itu berada di level 7 dalam KKNI. Mungkin dalam kode-kode ini adalah 04, 09 misalkan yang paling atas 01, maka 09 itu adalah level KKNI-nya. Kalau 09 itu adalah profesional. Level 8 profesional. Level 7 juga profesional. Kalau diploma 3 berarti dia berada di level 5. Jadi misalkan Anda mendapatkan sertifikasi Network Engineer, maka Anda mendapatkan sertifikasi pada level yang ke-7. Ya, untuk Network Administrator berarti Anda berada di level 6. Untuk misalkan berikutnya teknisi utama jaringan komputer, maka di level 5. Ya, itu sesuai dengan level yang ada di peta okupasi. Pak, apa perbedaannya antara level 5, 6, 7, 8, dan 9? Berbeda. Seperti Anda misalkan di dalam Pramida Sistem Informasi, Anda kenal low management, middle management, dan top management. Top management itu istilahnya adalah Anda berada pada level yang ke-9 ataupun 8. Kalau Anda 7 atau 6 itu adalah berada di middle. Korelasinya apa? Tentunya pada salary nanti. Pengalaman akan mempengaruhi salary, akan mempengaruhi Anda kompeten tidak. Apa sih unit kompetensi yang ada pada network engineer? Unit kompetensinya itu ada banyak sekali. Jadi ada 37 unit kompetensi yang ada dalam network engineer. Di sini mungkin saya tidak akan terlalu membahas satu-satu. Informasi ini bisa Anda dapatkan di internet. Jadi saya akan membahas beberapa aja. Intinya adalah jika Anda nanti dilakukan uji sertifikasi kompetensi untuk jabatan atau profesi network engineer, maka Anda harus ditanya sebanyak 37 unit kompetensi. Dan di mana masing-masing unit kompetensi itu terdapat KUK kalau dalam lembaga sertifikasi, yaitu kriteria untuk kerja. Di mana setiap unit kompetensi nanti akan ditanya banyak pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur kompetensi Anda layak atau tidak. Nanti akan memegang sertifikat kompetensi untuk network engineer. Ini adalah salah satu unit kompetensi dalam network engineer, yaitu use computer operating system and hardware, atau dapat mengoperasikan sistem operasi dan perangkat keras pada komputer. Tidak mungkin Anda seorang network engineer, tapi tidak mampu memahami hal ini. Jadi salah satunya kemampuannya adalah memahami fungsi dan alur seluruh perangkat keras komputer, kemudian memasang dan memperbaharui perangkat lunak aplikasi ke sistem operasi dan konfigurasi perangkat kerasnya. Yang berikutnya contohnya adalah Anda bisa memodifikasi dan menghubungkan komponen perangkat keras sesuai dengan kebutuhan end user atau pengguna. Ya, memahami berbagai jenis komponen perangkat keras internal, kemudian mampu memodifikasi perangkat keras sistem untuk memenuhi persyaratan clean. Memasang komponen di berbagai situasi untuk kemungkinan yang tak terduga. Misalkan ada bencana atau lain sebagainya. Ini adalah contoh unit kompetensi yang keempat. Design, build, and test a network server. Di mana calon ACC atau Anda yang akan memiliki sertifikat kompetensi network engineer, Anda harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendesain, menginstal, dan menguji server di lingkungan jaringan yang kompleks.
Di antaranya adalah Anda mampu memplanning, mendesain server jaringan untuk memenuhi persyaratan bisnis. Antara bisnis satu yang lainnya, mungkin konfigurasinya berbeda. Antara kantor dengan bangunan fisik yang berbeda, mungkin dari sisi konfigurasi, topologi, dan lain sebagainya, pasti berbeda. Jadi Anda sebagai network engineer harus mampu mengatasi hal tersebut. Kemudian mampu melakukan tes dan konfigurasi ulang server jaringan, melakukan dokumentasi desain dan instalasi jaringan, cabling, kemudian narik kabel dari gedung A ke gedung B, mendesain jaringannya seperti apa. Nah, kemudian yang ke contoh unit kompetensi yang kelima adalah Anda dapat melakukan instalasi, konfigurasi, dan perbaikan jaringan internet pada perusahaan skala menengah. Jadi Anda harus mampu mengkonfigurasi router agar dapat mengakses internet untuk world area network, untuk area luas. Kemudian Anda mampu mengkonfigurasi VPN, site to site, atau virtual private network. Anda harus memahami dan mengimplementasikan pengalapatan IP secara otomatis. Anda pasti di perkuliahan juga Anda belajar tentang DHCP, NIT, ACL atau Access Control List. Anda juga harus mampu memperbaiki kendala tingkat dapat terhubung ke internet serta melakukan dokumentasi. Berikutnya adalah yang keenam, contoh unit kompetensi yang keenam. Jadi Anda juga harus mampu melakukan instalasi, konfigurasi, dan perbaikan router pada perusahaan skala menengah. Anda harus tahu subnetting IP address dan mengalokasikan IP address sesuai dengan teknik VLCM. Anda harus melakukan identifikasi masalah IP address pada router, konfigurasi pengalamatan IP secara dinamis. Unit kompetensi yang berikutnya adalah, ini contoh aja saya ambilkan beberapa. Anda dapat melakukan instalasi, konfigurasi, dan perbaikan switch pada perusahaan skala menengah. Jadi Anda harus mampu mengkonfigurasi keamanan dasar switch, memahami secara kerja switch, serta VLAN, virtual LAN, konfigurasi VLAN trans, inter-VLAN routing, STP, dan RSTP. Mungkin ini Anda sudah mempelajari dalam perkuliahan mata kuliah networking ataupun security. Yang berikutnya adalah contoh dapat bekerja di lingkungan komputasi yang kompleks dari perusahaan menengah hingga besar untuk menyediakan layanan dan sumber daya jaringan atau ISP. Salah satunya adalah Anda harus mampu merencanakan, merancang dan mengimplementasikan sistem komunikasi secara VoIP dan video atau video conference. Anda harus mampu mengelola jaringan yang kompleks dan melakukan pengetesan perangkat jaringan dengan teknik-teknik tertentu, misalkan dengan penetration testing. Yang berikutnya adalah Anda mampu dalam hal pengetahuan untuk memecahkan problem dari kerusakan rutin perangkat. Misalkan solusi untuk masalah rutin, tidak dapat terhubung internet, misalkan restart router, dan lain sebagainya. Ada kendala mati listrik atau mati lampu, maka Anda harus bisa memahaminya dan mampu menyelesaikannya. Yang berikutnya adalah Anda mampu menentukan kebutuhan untuk jaringan wireless skala kecil di rumah dan kemudian menginstal, mengkonfigurasi, dan pengamanan jaringan. Untuk berikutnya, Anda harus mampu mengkonfigurasi jaringan yang dibutuhkan oleh klien, mengatur secara administratif untuk mengelola jaringan, mengatur dan mengelola sistem file jaringan, mengelola layanan akses user dan akun pengguna, menyediakan dan mendukung backup atau backup configuration, backup sistem file jaringan, failover apabila jalur internet utama putus. Jadi Anda salah satunya unit kompetensi itu harus mampu. Yang berikutnya adalah Anda harus mampu menentukan kebutuhan teknis pengguna jaringan. Yang berikutnya Anda harus mampu merancang pengalamatan jaringan. Jadi menentukan jumlah host yang akan digunakan untuk penentuan IP address, melakukan perhitungan subnetting IP address sesuai dengan requirement atau kebutuhan di perusahaan itu, membuat dokumentasi pada perancangan pengalamatan jaringan.
Termasuk di dalamnya, unit kompetensi Anda sebagai network engineer, Anda harus mampu merancang keamanan jaringan, membuat rencana pencegahan pada risiko keamanan, misalkan flooding attacks, IRP spoofing, DNS application attacks. Kemudian berikutnya adalah Anda harus mampu memasang jaringan nirkabel, menentukan frekuensinya, channel width-nya sesuai kebutuhan end user. Kemudian mampu memperbaiki kerusakan konfigurasi jaringan dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan memberikan tanya jawab sebelum lanjut. Apa sih konsep tentang network engineer? Mungkin bisa Anda tuliskan pada kolom komentar yang ada di Facebook sambil saya tunggu. Sambil saya minum juga. Oke, saya tunggu untuk pertanyaan tentang konsep apa sih network engineer. Mungkin bisa Anda tampilkan pada kolom tanya jawab. Silakan. Oke, saya tunggu. Ayo silakan melakukan tanya jawab di kolom komentar pada streaming di dalam Facebook. Maaf, di dalam YouTube. Ayo silakan melakukan pertanyaan di kolom YouTube. Saya tunggu. Saya sudah memberikan pertanyaan apa yang dimaksud network engineer. Silakan dijawab dalam kolom komentar yang ada pada YouTube. Sambil saya beristirahat dulu.
Baik, udah ada pertanyaan atau jawaban dari saudara Renaldi bahwa menurut saudara network engineer adalah orang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan stabilitas jaringan internet sebuah perusahaan. Bu Vivi dari Manado, bahwa network engineer adalah salah satu profesi informatika level 7 dengan 38 unit kompetensi. Mabuk ini, 38 kompetensi. 5 kompetensi aja udah pusing, apalagi 38. Berarti akan semakin ahli karena berada di level 7. Nanti pada saat dilakukan uji, atau nanti Ibu bisa sebagai asesor kompetensi, Anda juga harus diuji juga sebanyak 30 unit kompetensi. Silahkan bermabuk ria nanti, bisa diuji paling tidak dari pagi sampai sore. Ada pertanyaan nih dari Esco. Maaf Pak, saya ingin bertanya tentang sertifikasi. Apa setiap lembaga yang mengadakan sertifikasi memiliki tingkat kesulitan soal yang sama atau berbeda setiap lembaga? Oke, mungkin saya jelaskan dulu pertanyaan dari Ceso, nggak tahu nih dari mana. Pada intinya, setiap unit kompetensi dan setiap skema, misalkan network engineer yang terdiri dari 38 unit kompetensi, maka tingkat pertanyaannya disesuaikan dengan soal-soal yang dibuat oleh lembaga sertifikasi profesi. Jadi antara lembaga sertifikasi profesi yang satu dengan yang lainnya, dari sisi profesi atau skema itu sama, network engineer. Dari sisi unit kompetensi sama, tapi mungkin dari pertanyaan mungkin agak berbeda, disesuaikan. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, kalau ujian untuk sertifikasi profesi ini biayanya berapa? Nah, sebenarnya ini nanti akan saya bahas di belakang. Tapi nggak apa-apa, ada pertanyaan akan saya jawab bahwa untuk uji sertifikasi kompetensi, ya, mungkin saya overview dulu ya. Sebelum Anda diuji, maka Anda harus dilakukan ujian dulu. Kalau Anda akan mendapatkan sebagai asesor kompetensi, jika sebagai asesor kompetensi di suatu lembaga sertifikasi tempat misalkan Bu Vivi bekerja. Untuk mendapatkan asesor kompetensi itu biayanya variatif Bu, tergantung pelaksanaannya mau di hotel atau di kampus Ibu atau dimanapun. Tapi durasinya adalah antara 5,5 juta sampai dengan 7 juta untuk menjadi asesor kompetensi. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, maka variatif, tergantung lembaga sertifikasi P3 biasanya kita ambil. Jadi intinya adalah, jika kampus kita akan memiliki lembaga sertifikasi, maka harus memiliki asesor dan memiliki sertifikat kompetensi yang sama persis dengan profesi atau skema yang akan diujikan ke mahasiswa kita. Otomatis, sebelum kita membuat skema network engineer, maka pastikan bahwa di luar, di lembaga sertifikasi P3, ada skema itu. Tapi sebaiknya adalah SP atau di googling ke lembaga sertifikasi profesi sebelum kita memastikan mau membuat skema apa. Jangan sampai kita buat skema baru, tapi di P3 itu tidak ada. Karena kita sebagai asesor kompetensi harus punya sertifikat kompetensi dulu sebelum kita melakukan uji terhadap mahasiswa kita. Kemudian dari Wasep Abdul Aziz. Oh, ini menjawab ya tentang
Network engineer ialah profesi yang mempunyai tugas untuk mengurusi jaringan komputer, telekomunikasi di sebuah individu maupun organisasi. Baik, terima kasih jawabannya. Pak NH dari Purwokerto. 37 profesi tadi gaji yang paling besar di nomor berapa Pak Didi? Waduh, kalau nggak salah 34 Pak NH. Tapi di peta okupasi nasional itu adalah ada sekitar 300-an lebih Pak Nurul dari Purwokerto. Tergantung level Pak Nurul. Jadi setelah saya sampaikan tadi bahwa dalam peta okupasi nasional TIK itu tadi, yang nanti jabatan-jabatan itu akan dibuat skema oleh lembaga sertifikasi profesi, tergantung skema itu berada di level mana. Misalkan untuk level 1, 2, 3 yaitu untuk melakukan sertifikasi level SMA. Kalau level SMA, bekerjanya itu kan tidak pada level network engineer misalkan gitu. Mungkin dia junior networking misalkan gitu. Di peta okupasinya ada. Kalau kita lulusan SMA mendapatkan sertifikat kompetensi dan dia ahli, otomatis harus disesuaikan dengan level pendidikan dia dan kompetensi dia berada di level berapa. Tapi kalau network engineer itu kan berada di level ke-7. Level ke-7, otomatis dia mempunyai bawahan dan di level 6, level 5, 4, 3, 2, atau 1. Tentunya lebih tinggi gaji seorang network engineer daripada network administrator. Jadi itu adalah menyesuaikan dia sertifikasinya di level ke berapa. Level tinggi maka dia semakin profesional. Apalagi di level 9, berarti dia mungkin sebagai manajer networking di suatu enterprise. Kemudian Mas Asep Abdul Aziz. Saya telah mengikuti pelatihan mikrotik MTCNA sudah termasuk ke network engineer. Baik. Jadi telah saya sampaikan tadi bahwa sertifikasi kompetensi itu ada dua sisi. Yang pertama adalah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi dan di dalam sertifikat tersebut ada lambang burung Garuda yang telah terlisensi oleh BNSP. Kalau tadi Mas sampaikan bahwa mikrotik itu adalah sertifikasi untuk vendor, lebih bagus. Sebenarnya antara network engineer dengan sertifikasi misalkan mikrotik itu internasional melalui vendor yang merupakan bagian dari network engineer. Selain mikrotik mungkin ada Cisco, kemudian ada apalagi ya Juniper mungkin. Ya, jadi menyesuaikan. Di dalam sertifikasi mikrotik itu juga ada levelnya. Jadi levelnya Anda semakin tinggi, maka otomatis gaji Anda juga akan semakin tinggi. Dan biaya pun akan semakin mahal untuk sertifikasi internasional berbeda. Jadi kalau untuk sertifikasi misalkan network engineer, kalau level 6 LSP, BNSP, itu mungkin ya sekitar mungkin 2 atau 3 jutaan. Tapi untuk mikrotik kan mungkin berbeda. Kalau mikrotik itu kan kita harus training dulu, kemudian kita baru dilakukan sertifikasi yang internasional. Levelnya lebih rendah mungkin biaya lebih murah, levelnya lebih tinggi mungkin biayanya lebih mahal untuk level sertifikasi mikrotik. Kemudian Mas Haris Herdiansah, betul Mas Wasep akan tetapi kalau MTCA itu lebih fokus ke suatu vendor. Oke, sama tadi telah saya sampaikan. Kalau setahu saya LSP Network Engineer tidak fokus hanya ke suatu vendor. Betul, disesuaikan. Karena bagaimanapun perusahaan itu kan tergantung mau pakai mikrotik atau mau pakai vendornya Cisco atau Juniper itu adalah menyesuaikan.
Dan otomatis sertifikasi papernya juga harus menyesuaikan. Untuk yang network engineer adalah disesuaikan dengan LSP itu mau pakai apa. Tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Umumnya itu apa sih yang laku di dunia usaha dan industri. Apakah pakai Mikrotik, apakah pakai Cisco, ataukah pakai Juniper, itu adalah menyesuaikan. Kemudian Pak NH, ya intinya level J, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa tergantung dari level. Jadi gajinya levelnya semakin rendah, mungkin gajinya semakin tinggi juga akan semakin tinggi. Sama seperti kita di organisasi level piramida sistem informasi lah, ada bottom, ada middle, kemudian ada top. Top itu kan di level eksekutif, di level direktur dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang konsep network engineer. Jadi telah disampaikan tadi beberapa teman-teman sudah melakukan jawaban. Jadi sebenarnya network engineer itu berasal dari dua kata, yaitu network dan engineer. Jadi network itu sebagai kumpulan komputer, server, kemudian mainframe, router, switch, kemudian peripheral atau perangkat lain yang terhubung satu sama lain dan memungkinkan untuk saling resource sharing atau berbagi sumber daya. Sedangkan engineer itu adalah orang yang terlatih dan memiliki kompetensi atau keahlian di bidang tertentu. Jadi intinya network engineer adalah orang yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang networking atau jaringan komputer untuk melakukan aktivitas seperti mendesain, menginstalasi, mengkonfigurasi, dan melakukan troubleshooting. Jadi tahapannya itu pada intinya network engineer harus menguasai dengan perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan komputer. Baik, next. Sekarang lingkup kerja network engineer. Ini adalah fokus pembahasan kita pada hari ini. Lingkup kerja seorang network engineer itu apa? Yang pertama adalah awal kata. Sama seperti kita memahami konsep NDLC, jadi Network Development Life Cycle. Jadi yang pertama adalah harus mampu mendesain jaringan komputer. Ya, biasanya yang dilakukan ketika ingin melakukan ekspansi jaringan baru di dalam perusahaan itu. Jadi Anda misalkan sebagai network engineer harus mampu membuat perencanaan dan rancangan topologi jaringan. Anda mungkin juga sudah tahu bahwa pada saat mendapatkan mata kuliah jaringan, Anda sudah belajar tentang topologi jaringan. Anda kenal bus, Anda kenal star, ring, mesh, tree, point to point. Kadang di suatu perusahaan adalah memilih topologi tertentu, tergantung dari area, gedungnya ada berapa lantai, apakah cuma satu lantai, itu adalah Anda harus mampu merencanakan. Kemudian, harus mengetahui spesifikasi perangkat jaringan apa saja yang akan dipakai. Misalkan tipe routernya pakai apa, kemudian butuh switch-nya berapa, kabel yang dibutuhkan berapa meter, tergantung dari infrastruktur gedungnya, kemudian budget yang diperlukan berapa, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama saya ulangi, seorang network engineer harus mampu mendesain jaringan komputer. Yang kedua adalah harus mampu menginstalasi dan mengkonfigurasi. Dari desain perencanaan yang telah dibuat tadi, maka langkah selanjutnya adalah harus mampu melakukan instalasi berdasarkan perencanaan dan planning tadi, yaitu mengimplementasikan rancangan jaringan yang sudah dibuat tadi. Nah, intinya adalah harus melakukan instalasi dan juga konfigurasi. Jadi Anda sebagai network engineer harus mampu melakukan instalasi perangkat jaringan dan juga melakukan konfigurasi seperti router,
dan suite atau perangkat lainnya sesuai dengan requirement atau kebutuhan. Yang ketiga adalah harus mampu membuat dokumentasi. Dokumentasi sangat diperlukan setelah kita mendesain dan menginstalasi jaringan tahap pertama dan tahap kedua. Tujuannya adalah agar bisa dipakai untuk report ke atasan atau dokumentasi. Kenapa harus didokumentasi? Jika suatu saat nanti terjadi problem, akan melakukan troubleshooting, maka kita punya dokumentasi dengan jelas, gambaran desain rancangan infrastrukturnya, topologinya, dan lain sebagainya, kita sudah tergambarkan dengan jelas. Karena kalau kita bekerja di suatu perusahaan, tidak selamanya kita di perusahaan itu, otomatis dokumentasi penting, karena jika nanti ada pengganti oleh network engineer yang baru, maka dia sudah memiliki pegangan gambaran infrastrukturnya. Yang keempat adalah mampu melakukan monitoring jaringan. Ya, setelah nanti jaringannya desain, kemudian diimplementasikan, kemudian berhasil running, bukan berarti jaringan tersebut ya udah jalan begitu aja. Jadi, seorang network engineer harus mampu melakukan monitoring untuk cepat tanggap terhadap problem-problem yang ada jika terjadi permasalahan. Monitoring banyak toolsnya, ya. Mungkin Anda sudah belajar tentang G2D untuk network mapping, monitoring traffic dengan NFS, monitoring mikrotik. Tadi sudah ada yang menyebut mikrotik, Anda juga pasti sudah belajar. Kemudian bisa menggunakan Zabbix, kemudian Nagios, maupun tool networking monitoring system banyak sekali di luaran. Belajar terakhir atau berikutnya adalah harus mampu melakukan troubleshooting. Jadi tidak ada gading yang tak retak. Jadi pasti sepanjang perjalanan networking kita pasti ada trouble dan permasalahan. Jadi intinya seorang network engineer harus mampu mengatasi permasalahan. Misalkan ada user yang komplain, wifi-nya nggak jalan, maka dia harus mampu mengatasi. Kemudian laptop yang tidak mendapatkan alokasi IP melalui DHCP server, user tidak bisa browsing dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kemampuan seorang network engineer. Nah ini kalau Anda tadi udah sertifikasi mikrotik, pastilah tahu tentang OSI 7 layer atau TCP/IP model. Anda juga sudah belajar di jaringan komputer bahwa OSI layer itu ada 7 lapisan, yaitu lapisan host layer yang paling atas, kemudian yang paling bawah itu adalah media layer. Kalau media layer itu ada physical, data link, kemudian network, kemudian untuk host layer itu ada transport, session, presentation, dan application. Saya kira Anda kalau sudah belajar jaringan ini memahami. Ini harus dipahami juga oleh seorang network engineer. Yang kedua adalah Anda harus mengerti mampu untuk subnetting IP. Ya, subnetting Anda juga sudah tahu bahwa metode untuk memecah-mecah jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil. Jadi kesulitan ketika melakukan alamat IP pada jaringan, maka subnetting sesuai dengan jumlah IP yang dapat digunakan, net pass-nya berapa, kemudian jumlah bloknya berapa. Itu harus dibuat subnetting yang baik. Yang berikutnya adalah mampu memahami dasar-dasar routing dengan baik. Ya, kalau kita bicara routing itu ada dua, yaitu static dan dynamic routing. Ya seperti routing RIP, kemudian EIGRIP dan BGP. Ya. Ini softwarenya adalah pakai misalkan dasar-dasar routing itu bisa menggunakan software GNS3. Berikutnya adalah Anda harus mampu memahami teknik switching. Jadi intinya kompetensi-kompetensi ini otomatis kalau Anda melakukan sertifikasi yang 37 unit kompetensi untuk network engineer tadi, semuanya sudah masuk di sana. Ya. Jadi Anda harus mampu memahami teknik switching minimal wireless LAN, akses, dan trunking. Ya, misalkan konfigurasi VLAN pada switch. Jadi VLAN digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa sub network berbeda secara virtual.
Ya, ada dua VLAN, misalkan kita menggunakan mikrotik dalam contoh ini, yaitu router mikrotik, yaitu contohnya di sini dibagi menjadi VLAN 10 dengan segmen IP 192.168 dan seterusnya. Kemudian VLAN 20 dengan segmen IP dan seterusnya. Ini adalah menggunakan dua mikrotik ya. Oke. Berikutnya adalah seorang network engineer harus mampu keamanan jaringan. Kalau bisa bicara keamanan jaringan berarti kita bicara tentang firewall, ya. Jadi misalkan saja membuat aturan pada firewall untuk memblok koneksi yang masuk dalam luar ke dalam jaringan melalui services dan port tertentu. Jadi contohnya blocking port scanning yang mencoba mengidentifikasi service yang terbuka pada router dan server, atau melakukan blocking akses PIN ke situs-situs tertentu. Jadi tidak semuanya user yang ada di kantor itu dia bisa akses semuanya. Mungkin YouTube pun juga di-blok, tergantung otorisasi dari level-levelnya. Kemudian seorang network engineer harus mampu memahami konsep tentang bandwidth management. Jadi kadang kita mengeluh, wah kenapa komputer saya kok lemot sekali akses internet di tempat kita bekerja. Oh, ternyata alokasi bandwidth untuk user di kita rendah. Makanya seorang network engineer harus mampu mengatur konsep bandwidth management di dalam perusahaan itu. Mana yang diberikan otorisasi bandwidth yang lebih besar, mana yang bandwidth-nya kecil, dan lain sebagainya. Itu harus diatur dengan baik. Jadi untuk menerapkan konsep bandwidth management ini kita bisa menggunakan fitur simple QQ maupun QQ untuk tree yang terdapat pada router mikrotik. Kemudian harus mampu mengintegrasi berbagai perangkat jaringan. Nah ini yang penting, bahwa dari 6 penjelasan yang telah sampaikan tersebut, kadang perangkat jaringan untuk router, misalkan switch, access point, firewall maupun server itu kadang berbeda. Jadi seorang network engineer misalkan karena di pasaran itu beragam untuk perangkat jaringan. Ada yang menggunakan Cisco, kemudian ada yang menggunakan mikrotik, Juniper, Huawei atau dan lain sebagainya. Makanya seorang network engineer harus mampu mengkonfigurasi perangkat-perangkat tersebut jika perangkatnya berbeda. Nah, ini tadi yang ditanyakan juga untuk level sertifikasi lembaga sertifikasi profesi. Nanti Anda bisa googling di internet yang tentang networking itu ada LSP Telematika, kemudian ada LSP Informatika, kemudian ada LSP TIK Indonesia, ada LSP Komputer, dan banyak sekali LSP untuk P3. Jadi untuk networking itu network engineer tadi telah saya sampaikan berada dalam level 7. Network designer level 6, network administrator level 6, network security analyst level 6, ada advanced network administrator level 7, junior network mungkin level 5 atau level 4 yang dapat dilihat pada peta okupasi yang telah saya jelaskan tersebut. Ini pertanyaan dari Pak Nurul dari dari Purwokerto, gajinya gimana ya, tergantung dari level-level yang ada yang akan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi itu. Levelnya semakin rendah, biaya sertifikasinya biasanya semakin rendah. Levelnya semakin tinggi, biaya sertifikasinya semakin tinggi. Demikian juga untuk pekerjaan, dia mendapatkan sertifikasi level rendah, ya mungkin dari level yang paling tinggi. Saya kira itu. Nah, kemudian ada sertifikasi yang tadi disampaikan untuk yang vendor ya, atau produk. Kalau produk itu dari jaringan kan ada Cisco, kemudian ada mikrotik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa mikrotik ada levelnya. Level bawah itu kan MTC INE ya, kemudian ada MTC EWE, ada MTC NA, MTC TCE, dan lain sebagainya. Mungkin Anda yang sudah melakukan sertifikasi tadi sudah paham tentang level sertifikasi. Sama seperti Cisco lah. Cisco itu kan ada CCEN itu yang paling bawah, Cisco Certified Entry Network Technician.
Ini kalau di dalam sertifikasi BNSP berarti level 4 ataupun 3. Kemudian ada CCNI, Cisco Certified Network Association. Kemudian ada CCNP level atasnya. Baru yang expert itu adalah CCEI atau Cisco Certified Network Expert. Yang berikutnya adalah ada sertifikasi Juniper nih. Mulai nih. Apa itu di next lagi? Alhamdulillah mantap lagi. Tapi masih live ini. Coba edit lagi deh. Edit sekarang streaming juga udah. Belum masuk. Ini nih. Nah, di sini plus semuanya lagi. Oh, karena laptopku ya? Aku bilang aku di Facebook, YouTube sih. Tapi mungkin juga karena kemarin temen-temenku juga gitu. Oh iya. Berarti gitu Dia rally itu blog. Misalnya kita relay dengan media yang online. Kita capture CCTV, kita relaykan. Jadi langsung di blog sama YouTube. Coba. Expand itu udah extend connection ya? Lanjut udah nggak masuk sih. Udah masuk lihat kan? aja. Tapi nonton gimana? Gak apa lanjut aja. Gak apa-apa kan terekam kan. Ya udah. Nanti bisa dipotong kan yang suara-suara kita. Ya boleh. Zoomnya mana? Zoomnya belum. Tidak apa-apa. Jadi Ini belum. kalau nanti buat share aja. Oh itu start. Iya buat audionya biar nggak masuk dulu sekarang. Bentar. Berarti ya YouTube-nya dulu dong. Zoomnya. Nah, Zoom-nya dulu. Nanti tinggal dipotong aja ya. Baru dipublish di ini ya.